Pertanyaan siapakah yang menciptakan Allah terdengar nyeleneh. Tetapi pertanyaan ini muncul dalam lapangan apologetika saat apologet Kristen mempertahankan iman terhadap serangan penentangnya. Pertama, berdasarkan pertanyaan tersebut, saya melihat bahwa posisi penentang ini memang tidak percaya pada agama wahyu manapun. Herman Bavinck menulis, "Belief in revelation can be found in all religions. Without revelation, there is no religion." Kepercayaan pada wahyu atau penyataan dapat ditemukan dalam semua agama. Tanpa penyataan, tidak ada agama. Itu berarti, jika sang penentang mengajukan pertanyaan siapa yang menciptakan Allah, maka ia sedang mencari Allah lain, selain Allah yang mewahyukan dirinya untuk dikenal. Sang penentang ingin mencari suatu Allah berdasarkan proses berpikir sendiri. Jika ia konsisten dengan posisinya, maka ia terus akan membuat deretan panjang tak berujung. Siapa yang menciptakan siapa? Atau siapa yang menciptakan Allah, lalu siapa yang menciptakan dia yang menciptakan Allah tersebut? Dan seterusnya, dan seterusnya. Cara berpikir seperti ini menciptakan banyak Allah lain hasil spekulasi pikiran yang tidak terbatas jumlahnya. Ujungnya, ia tidak menemukan Allah sejati, tetapi Allah hasil imajinasinya. Kedua, pertanyaan siapa yang menciptakan Allah juga datang dari teolog-teolog liberal. Sebagaimana yang ditulis oleh Louis Berkhof, bahwa bagi para teolog liberal, Allah adalah personifikasi dari ide abstrak semata. Jika dulu Allah menciptakan manusia menurut peta dan teladannya, maka manusia sekarang membuat perlengkapan dengan menciptakan Tuhan dalam peta dan gambar manusia. Allah seperti itu, Allah buatan mereka sendiri dalam imajinasi mereka. Alkitab berkata, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, Kejadian 1 ayat 1. Frasa pada mulanya, yaitu sebelum ada apa-apa, Allah sudah ada. Allah sudah ada mendahului segala sesuatu. Allah tidak memperoleh keberadaannya dari sumber lain di luar dirinya. Wahyu 1 ayat 8 mengatakan, "Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa." Alfa dan Omega adalah huruf pertama dan terakhir dalam seluruh deretan alfabet Yunani, dipakai dalam ayat ini untuk menyatakan keseluruhan waktu dan kekekalan di mana Allah ada. Dia yang ada, sudah ada dalam kekekalan sebelum ada waktu dan akan terus ada setelah waktu berhenti. Karena dia maha kuasa. Jadi Allah sudah ada sebelum waktu dan segala sesuatu diciptakan. Dia tidak pernah tidak ada, dan dia tidak pernah berhenti berada. Posisi kekristenan yang setia pada Alkitab jelas, sebagaimana yang dikatakan oleh Cornelius Van Til. God is the source of his own being, or rather, the term source cannot be applied to God. God is absolute. He is sufficient unto himself. Allah adalah sumber bagi dirinya sendiri, atau agaknya istilah sumber tidak dapat diterapkan pada Allah. Allah itu absolut, ia cukup bagi dirinya sendiri. Lalu, Louis Berkhof menulis, God is self-existent. Allah ada dari dirinya sendiri. God is uncaused. Allah adalah dia yang tidak disebabkan oleh apapun atau siapapun. Dia yang ada oleh karena dirinya sendiri. Hal senada dikatakan oleh Henry C. Tiansen, bahwa Allah ada karena sifat dasarnya demikian, sebagai yang tidak memiliki penyebab. Selanjutnya, Millard J. Rickson mengatakan, kata sifat kekal seringkali dikenakan kepadanya, yang menunjukkan bahwa dia tidak pernah tidak ada, melainkan dia senantiasa ada. Jadi, Allah yang menyatakan dirinya dalam Alkitab, wahyu tertulisnya, adalah Allah yang tidak diciptakan atau disebabkan oleh apapun atau siapapun. Allah ada dari kekal sampai kekal.
Akhirnya Alkitab berkata, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Yohanes 5 ayat 26. Sekian.